Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan salawatullahi wassalamuhu alaihi. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah wa akhwat rahimakumullah jami'an. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah maghrib hari ini dalam cuaca yang cerah. Kita bisa kembali hadir di masjid untuk melanjutkan pelajaran kita dalam risalah yang thayyibah, yang nafi'ah, yang bermanfaat, yakni risalah salasata usul. Pada pertemuan yang lalu masih dalam masalah rububiyah. Karena muallif rahimahullah menjelaskan agak panjang walaupun dengan kalimat-kalimat yang ringkas tentang tauhid rububiyah. Dan sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu beberapa dalil yang menunjukkan tentang tauhid rububiyah. Yang terakhir tentang dalil akal. Maka sekarang dalil yang terakhir yang terkait dengan tauhid rububiyah, yakni dalil al-his. Al-his artinya dalil panca indera. Orang dengan panca inderanya bisa mengerti dan paham siapa Rabb-nya. Ini kita bisa simpulkan dari dua sisi. Yang pertama, kejadian ketika Allah Azza wa Jal mengutus para rasul. Ya, mengutus para rasul. Semua rasul itu ketika menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran, dan kita juga sudah belajar, semua rasul itu diberi apa yang disebut dengan mukjizat. Ya, mukjizat. Sesuatu kejadian yang luar biasa yang hanya terjadi pada nabi dan rasul. Kalau selain nabi dan rasul, ada juga kejadian yang luar biasa yang disebut dengan karomah. Karomah para wali. Ya. Ada juga karomah para syaitan. Ya. Wali-wali syaitan. Itu juga kejadian luar biasa. Ada juga kejadian luar biasa yang menunjukkan dustanya para penentang Rasul. Ya, tapi kita bahas sekarang sedikit tentang mukjizat yang terkait dengan para nabi dan rasul. Artinya mukjizat itu terjadi di masa mereka dan dilihat atau disaksikan dengan panca indera. Ya, apa contohnya? Misalnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dia beri mukjizat tongkat. Tongkat dilihat atau tidak? Dilihat. Ketika bertanding
sesuai dengan keinginan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya, bertanding dengan tukang sihirnya. Ya. Karena Fir'aun laknatullahi alaih itu dikelilingi oleh tukang-tukang sihir. Bertanding. Singkat ceritanya, ketika tukang sihir itu melemparkan buhul-buhul, berubah menjadi ular. Tali-tali yang berubah menjadi ular. Maka Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat itu berubah menjadi apa? Menjadi ular. Ular hakikatnya ular. Bukan ular jadi-jadian. Bukan ular sihir. Karena bukan sihir melawan sihir. Ya. Tapi ular hakikatnya ular. Dilihat panca indera, ditahu gerakannya seperti ular. Berbeda dengan sihirnya bala tentaranya Fir'aun. Itu bentuknya seperti ular tapi bukan ular. Maka tidak mungkin tongkat ini berubah menjadi ular hakikatnya kecuali ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Sudah kita bahas yang lalu kan, tidak mungkin tongkat itu menciptakan dirinya jadi ular. Iya, berarti ada yang menciptakannya. Siapa? Ya itulah Allah. Tidak mungkin juga Musa yang menciptakannya. Tidak mungkin Musa yang menciptakannya. Karena makhluk tidak bisa menciptakan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Makhluk hanya merubah ciptaan Allah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Berarti ada yang menciptakannya. Itulah Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dalil yang dilihat, disaksikan ya oleh panca indera menunjukkan adanya Rabb. Semua nabi begitu atau semua rasul. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa mukjizatnya? Ya. Contoh yang paling mudah, terbelahnya bulan. Ya, dalam banyak hadis terbelah bulan. Jadi bulan itu betul-betul terbelah. Di sebelahnya gunung, yang sebelahnya lagi di sebelahnya gunung. Jadi gunung di tengah-tengah, bulan itu kiri dan kanannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan unzuru, lihat itu bulan terbelah, dilihat dengan mata. Dan tidak ada yang menyaksikannya. Karena dilihat nyata betul-betul terjadi terbelah. Apakah bulan itu terbelah dengan sendirinya? Tidak mungkin. Tapi ada yang membelahnya. Apakah Nabi yang membelahnya? Bukan. Rabbnya Nabi. Karena dia utusannya Allah. Ya, maka itu dalil yang sangat jelas bahwa ada Rabb. Ya. Dan demikian juga yang lain. Anda usah panjang lebar ya. Penting kita sudah bisa paham secara ringkas bahwa Allah itu ada. Maka kesimpulannya semua yang ada, semua yang dilihat, semua yang dirasakan di alam ini adalah dalil tentang adanya Rabb. Apa saja. Itu menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pada diri kita masing-masing. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut kita dulu, kalian sudah tua ya, hitam.
Tapi bertambahnya umur lama-lama berubah menjadi apa? Merah atau putih? Ya, menjadi putih. Berarti ada yang mengatur. Apa kita yang mengatur? Bukan. Kebanyakan orang maunya rambutnya hitam terus. Hah? Bahkan di smear atau dicat. Tapi dia tidak bisa melawan. Kalaupun berubah warnanya, tapi rambut itu sebenarnya sudah berubah. Bukan berubah dengan sendirinya, ada yang mengatur. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita dulu kuat, lama-lama berjalannya berkurang, ya. Biar olahragawan, biar minum herbal terus. Bagaimanapun tidak bisa dilawan. Akan berjalan dengan sendirinya. Cuma ada yang lambat, ada yang cepat. Berarti ada yang mengatur. Kita yang mengatur? Tidak. Berarti ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita pindah kepada yang kedua. Ma'rifatullah, yakni mengenal Allah dengan uluhiyahnya Allah. Jadi kalau Allah satu-satunya Rabb yang hak, maka tauhid uluhiyah menunjukkan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, untuk diibadahi. Sekarang kita ingin mengenal lebih dalam tapi ringkas dan cukup biidznillah untuk memahami tauhid uluhiyah. Apa dalilnya tauhid uluhiyah? Apa dalilnya? Jadi yang perlu dipahami pertama kali bahwa yang berhak untuk dijadikan ilah adalah yang berhak untuk dijadikan Rabb. Yaitu kata kuncinya. Yang berhak, saya ulangi, dijadikan ilah yang disembah adalah yang berhak untuk dijadikan Rabb. Sekarang Rabb itu satu atau banyak? Ya, satu. Karena selain daripada Rabb, itu alam. Sudah dulu ya. Itu alam. Wa ma siwallah fahuwa alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan kita ini semua alam. Berarti kalau Rabb itu cuma satu, maka yang berhak untuk dijadikan ilah juga satu. Itulah hakikatnya tauhid. Maka dikatakan tauhid menjadikan satu. Satu Rabb, satu ilah, dan satu nanti yang mempunyai nama-nama yang sempurna dan maha indah. Makanya dalam Al-Quran Allah sudah menetapkan demikian. Dzalika bi annallaha huwal haq. Dalam surat Hajj. Demikian itu karena hanya Allah yang hak. Artinya hak secara rububiyah dan hak secara uluhiyah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apapun atau adapun yang disembah selain daripada Allah, maka itu sesembahan yang batil. Ya, betul, itu sesembahan. Diangkat sebagai sesembahan. Tapi sesembahan yang batil. Karena, ya sebagaimana nanti akan diperjelas,
karena dia bukan Rabb. Atau kalaupun dianggap sebagai Rabb, dia juga Rabb yang batil. Jadi ketika misalnya orang mengatakan, oh dia kan hebat, begini, ya mungkin ada sedikit dari sebagian sifat rububiyah. Tapi nanti akan ada penjelasannya. Tapi itu bukan rububiyah yang hakikatnya. Ya. Mungkin ada dia sifat-sifat yang bisa untuk disembah. Tapi sifat-sifat itu tidak cukup untuk dijadikan ilah. Ya, makanya dianggap batil. Karena memang Rabb cuma satu, maka yang berhak disembah juga cuma satu. Apapun bentuknya. Wala, sebagaimana yang terdahulu dalam muqaddimah ya. Wala malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Padahal itulah makhluk yang terbaik yang ada. Bukan malaikat yang dekat dengan Allah, bukan pula rasul yang diutus. Semuanya tidak boleh untuk diibadahi. Apalagi yang dibawanya. Batu, sungai. Apalagi yang tidak ada hakikatnya. Seperti patung-patung, wayang ya. Ya itu kan tidak ada hakikatnya. Hayalan saja. Yang ada hakikatnya saja tidak punya hak untuk disembah. Apalagi yang tidak ada hakikatnya. Nah, sekarang kita lihat. Apa dalilnya tauhid uluhiyah? Yang pertama dalilnya ya tauhid rububiyah. Yang pertama dalilnya adalah tauhid rububiyah. Makanya kita sampaikan dari dahulu bahwa sebagian orang tauhid uluhiyahnya tidak sempurna atau banyak kekeliruan padanya karena juga keliru dalam memahami sebagian dari tauhid rububiyah. Ya, ada kekeliruan dalam memahami tauhid rububiyah. Karena kalau ingin tauhid uluhiyahnya bagus, tauhid rububiyahnya sebagai dasar itu juga harus benar dan bagus. Ya. Karena itu kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu demikian. Kapan ada tauhid rububiyah, pasti ada tauhid uluhiyah. Dan sebaliknya, kapan ada tauhid uluhiyah, pasti ada tauhid rububiyah. Ya, walaupun kadang kalau belajar lebih lanjut bahasanya beda. Tauhid rububiyah yalzamu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mutadamminun tauhid rububiyah dan seterusnya. Tapi kita bahasakan saja di mana ada tauhid rububiyah pasti ujung-ujungnya nanti tauhid uluhiyah. Dan kapan ada tauhid uluhiyah pasti di situ ada tauhid rububiyah. Kita lihat contohnya yang paling mudah. Kalau kita buka mushaf, ya mushaf di dalam Al-Quran. Perintah pertama yang ada dalam Al-Quran, perintah apa? Perintah bertauhid. Ya ayuhan nasu, dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat ke-20 ke atas. Ya ayuhan nas, u'budu. Itu saya tulis. Ya ayuhan nas. U'budu. Siapa yang disembah? Rabbakum. Siapa Rabbmu?
Ya kan sudah dipelajari. Man rabbuk? Man rabbuk? Rabbi Allah. Alladzi rabbani wa rabba jamil alamin. Apa yang dikatakan di sini? Man rabbukum? Alladzi khalaqakum dan seterusnya. Sama kan? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah pertama, u'budu, sembahlah. Tauhid apa? Uluhiyah. Siapa yang dijadikan ilah? Rabb. Berarti tidak bisa dijadikan ilah kalau dia bukan Rabb. Paham? Tidak bisa dijadikan ilah kalau dia bukan Rabb. Makanya kalau orang ada yang menyembah apapun, tanya saja, dia Rabb atau bukan? Misalnya penghuni sungai. Ada aneh-aneh banyak kejadian luar biasa. Ya anggaplah benar. Tapi apakah dia Rabb? Nah, apa ciri khasnya Rabb? Kan banyak sudah kita sebutkan. Rabb itu pencipta. Rabb itu pemilik. Rabb itu pengatur. Rabb itu yang berbuat sesuai dengan apa yang dia mau dan seterusnya. Apakah penghuni sungai itu yang begitu? Kalaupun ada, itu persangkaan saja. Kalaupun dianggap itu betul persangkaannya, tidak sampai derajat Rabb. Dia mencipta, dirinya saja dicipta, bagaimana mau mencipta? Dia memiliki, dia saja dimiliki. Tinggalnya hanya di sungai. Kita ini tinggal di rumah, lebih enak. Kok kita yang mau menyembah dia? Nah, umpama ya. Makanya orang yang berbuat syirik itu tidak normal akalnya. Walaupun mereka menganggap, sebagian orang menganggap paling berakal. Ya berarti dalilnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Apa lanjutannya ini ayat? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa lanjutannya? Stop dulu. Itu semua yang disebutkan tadi, langit, bumi, segala macam, itu rububiyah ya. Was-samaa'i binaan wa anzala minas samaa'i ma'an, menurunkan air, menurunkan hujan. Itu kan sifat rububiyah. Apa larangannya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Ini larangan dari berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu hakikatnya membuat tandingan. Walaupun yang dijadikan tandingan itu tidak sebanding. Tidak setanding ya kalau bahasanya. Tidak sebanding. Jadi kesyirikan itu membuat tandingan. Walaupun asalnya yang dibuat tandingan itu tidak sebanding. Karena dia bukan Rabb. Wa antum ta'lamun. Kalian tahu Allah Rabb. Kok kenapa jadikan tandingan? Makanya Al-Quran mengajak kita berpikir yang logis. Tapi sesuai syariat. Ya. Jadi larangan pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Dari mana dilarang berbuat kesyirikan? Karena tandingan itu tidak sebanding. Bukan Rabb. Wa antum ta'lamun. Kamu tahu. Yang menurunkan hujan. Yang menciptakan. Semua yang Allah sebutkan itu kalian tahu. Maka jangan buat tandingan. Karena kalau kalian tahu. Berarti itu tidak sebanding. Karena Rabb cuma satu. Bukan dua apalagi lebih.
Sampai di sini sudah paham? Ya berarti setiap ada tauhid uluhiyah, ada di dalamnya terkandung tauhid rububiyah, dan sebaliknya setiap tauhid rububiyah itu nanti ujung-ujungnya mengharuskan tauhid uluhiyah. Nah, jadi ini kaidahnya ya. Tauhid rububiyah dalil kepada tauhid uluhiyah. Coba perhatikan ayat yang lain. Inna ilahakum dalam surat As-Saffat. Inna ilahakum lawahid. Sungguhnya ilahakum, sesembahan kalian itu lawahid, betul-betul pasti hanya satu. Allah sudah menyebutkan lawahid. La ilaha illallah. Wahid. Qul huwallahu ahad. Satu. Dari mana dipahami satu? Seakan-akan kalau kita bahasakan dalam bentuk pertanyaan, ya Allah, kenapa ilah saya hanya satu? Hanya engkau, kenapa? Maka Allah jawab, kenapa ilah itu hanya satu? Karena Rabbus samawati wal ard. Karena ilah yang harus kalian sembah itu cuma satu, karena hanya dia Rabbus samawati wal ard. Penciptanya langit-langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi cuma satu atau banyak? Satu. Berarti ketika satu pencipta, maka ilah juga harus satu. Nah, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yahya bin Zakaria, ya, sebutkan dalam hadis dalam Sunan Tirmidzi dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, ketika Allah memerintahkan Yahya ibnu Zakaria dengan 5 kalimat kepada Bani Israel supaya diajarkan dan supaya umatnya mengamalkannya. Karena Bani Israel itu paling banyak nabi yang Allah utus padanya. Tapi dia malas-malas menyampaikannya. Maka datang Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengingatkan Yahya ibnu Zakaria, wahai Yahya, bukankah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada Bani Israel 5 perkara untuk disampaikan dan diamalkan. Kamu sekarang cuma 2 pilihan. Kamu yang menyampaikan atau saya yang menyampaikan. Nah, maka Yahya mengatakan, jangan. Saya takut kalau engkau mendahului saya menyampaikan, maka saya akan disiksa oleh Allah. Karena Allah berikan kewajiban itu kepadaku. Akhirnya dia bercepat-cepat kumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis. Sampaikanlah 5 perkara itu. Dan 5 perkara itu yang pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tauhid. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ketika dia sampaikan kalimat itu, beliau menyampaikan permisalan. Ya, memberikan permisalan. Permisalan yang saya sampaikan ini adalah permisalan supaya orang paham, umatnya paham. Seperti seseorang yang membeli budak. Dia beli budak dengan hartanya yang paling istimewa. Setelah dibeli, budak yang bagus dibeli, kemudian
diberikan budak tersebut pekerjaan. Wahai budak, ini pekerjaanku, kamu yang kerja. Ini rumahku, kamu yang tinggal. Setelah kamu kerja nanti, hasilnya sampaikan kepadaku. Hasilnya sampaikan kepadaku. Sama begitu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi nikmat kepada kita, maka kamu ibadah kepadaku. Sekarang, kalau terjadi sebaliknya, budak itu bekerja, budak itu yang punya rumah tadi sudah dia kuasai, sekarang diberikan kepada orang lain. Apakah ada yang ridho? Kalian ini, kalau kalian membeli budak, kemudian kalian beri pekerjaan, beri rumah, kemudian pekerjaan itu diberikan kepada orang lain, bukan kepada tuannya. Kalian ridho? Ya tidak. Ya sama. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, kemudian kita ibadah kepada selain Allah. Allah ridho? Ya. Itu perumpamaan yang sangat indah. Ya. Ya makanya jamaah sekalian, ya sebagian manusia itu, anak cucu Adam itu, ya disebut oleh para ulama sebagai makhluk yang aneh, ajaib. Allah yang memberi rezeki, tapi bersyukur kepada penghuni sungai, penghuni gunung. Allah yang memberi segala macam nikmat, tapi yang dia sembah ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang kedua ya, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, kenapa hanya Allah yang harus disembah? Dalilnya karena hanya Allah saja sendiri yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Saya ulangi ya. Karena hanya Allah bersendirian yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Ya, walaupun ini nanti masuk pada tauhid asma wa sifat. Hanya Allah yang sempurna sifat-sifatnya. Artinya, yang berhak untuk diibadahi adalah yang sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak berhak untuk diibadahi. Karena makhluk itu secara fitrahnya dia menyembah karena dua hal. Ya, dia menyembah karena dua hal. Yang pertama, karena dia butuh. Dan kebutuhan makhluk itu cuma dua. Dari segala kebutuhan, pasti hanya berputar pada dua hal. Ya, yang pertama, butuh supaya dia dapat maslahat atau manfaat. Ya. Kita butuh apa saja? Karena kita butuh maslahat dan manfaat. Ada uang, ada makanan, ada istri, segala macam. Karena ada manfaat, ada maslahat di situ. Itu kebutuhan kan. Yang kedua, menolak mudarat. Apapun yang kita lakukan untuk menolak mudarat. Kalau bukan manfaat, menolak mudarat. Bahkan kadang dua-duanya. Misalnya kita pakai baju, manfaatnya apa? Supaya penampilan lebih keren. Tapi sekaligus apa? Melindungi dari panas, melindungi dari dingin, ya, dan sebagainya. Berarti makhluk itu butuh menyembah karena dua hal tersebut. Sekarang siapa yang bisa menolak manfaat, apa memberi manfaat dan menolak mudarat? Ya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna memberi manfaat dan sempurna menolak mudarat.
Kan itu banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan karena dia menyangka ada manfaat. Atau menyangka menolak mudarat. Pasang di atas pintunya apa macam-macam ya. Baca-bacai mobilnya, sembelihkan ayam kalau mobil baru. Karena dia menyangka untuk menolak mudarat. Supaya sempurna juga manfaatnya. Orang itu ibadahi. Yang kedua, orang ibadahi karena dia menyangka itu sempurna. Di sini juga masuk banyak pintu-pintu kesyirikan. Kenapa ada orang menyembah? Misalnya wali-wali. Karena ada sebagian ya yang mereka sangka ada kelebihan yang dianggap sempurna padanya. Sempurna ibadahnya, sempurna bacaannya misalnya. Dianggap sempurna ya. Atau dianggap ada kesempurnaan padanya. Maka dia ibadahi. Walaupun mungkin dia tidak mengharapkan manfaat atau menolak mudarat. Tapi dia anggap ada nilai kesempurnaan padanya. Nah, ya makanya disebutkan di sini Allah, kenapa Allah satu-satunya yang disembah? Karena Allah memiliki dua hal tadi. Yang bisa menolak mudarat, memberi manfaat yang sempurna, dan memang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena bukan makhluk namanya kalau sempurna. Bukan makhluk namanya kalau sempurna. Makanya kenapa orang membangun terus? Karena tidak ada yang sempurna. Sudah bagus dibongkar lagi. Pergi jalan-jalan ada yang lebih bagus lagi. Diganti lagi. Kenapa laki-laki mau menikah terus? Karena wanita tidak ada yang sempurna. Walaupun ada wanita yang disebut sempurna, tapi bagi laki-laki itu belum sempurna. Ya. Tapi nanti ketika dia menganggap menikah sempurna, setelah menikah, ada lagi kurangnya. Ya tidak ada yang sempurna. Ya kan? Kenapa orang ganti mobil terus? Atau enggak usah mobil, mungkin kayak begini, HP. Mungkin tiap bulan ada model baru. Karena ditambah terus fiturnya, ditambah terus manfaatnya, ditambah terus macam-macam. Tapi tidak ada ujung pangkalnya karena tidak ada yang sempurna. Tapi ketika kita ibadah hanya kepada Allah, ya apa yang kamu minta? Minta kepada Allah. Allah sempurna. Apa yang kamu cari ada di situ. Apa saja. Makanya kan para salaf urusannya yang paling kecil pun, misalnya tali sandalnya, minta kepada Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Ya makanya kita disuruh ibadah hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang sempurna. Makanya orang kalau ibadah kepada selain Allah, pasti dia keliling terus ibadah. Coba lihat. Misalnya dianggap ada dukun ya. Dukun yang pintar. Pasti suatu saat dia tidak puas. Cari lagi dukun yang lebih hebat. Cari lagi. Ya kan? Tempat-tempat keramat atau tempat meminta, sembeli di situ. Tidak puas, cari lagi tempat lain. Berputar terus. Tapi kalau Allah, ya satu saja. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang beriman, cuma satu tempatnya meminta. Karena dia Rabbul Alamin. Kita ini bagian dari alam. Maka kalau bagian dari alam ini, apa yang kita mau minta dari alam ini, ya minta kepada pemiliknya. Jangan minta kepada penghuninya yang bukan pemiliknya. Ya manusia.
Kita kan cuma numpang, makanya orang bilang numpang lewat. Karena kita bukan pemilik. Hanya diberi titipan sementara. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ya, nah apa kita selesaikan saja. Karena selain daripada Allah, itu semuanya, walaupun tadi sudah disinggung, ada aib dan kekurangan. Ada aib dan ada kekurangannya. Kan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu dalil tauhid uluhiyah. Ya. Karena selain daripada Allah, semuanya punya aib dan kekurangan. Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya tentang sesembahan, apa kata Ibrahim kepada bapaknya? Ketika bapaknya menyembah patung, bahkan membuat sesembahan. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku sayang, kenapa engkau menyembah? Ini kan uluhiyah. Kenapa engkau menyembah yang tidak mendengar? La yasma'u wa la yubsiru, tidak melihat. Wa la yughni anka syai'a, dan tidak memberi apa-apapun kepadamu. Ya, wayang dari dulu. Jadi disifatkan yang disembah itu penuh dengan aib dan kekurangan. Kamu itu lebih sempurna dibandingkan dengan yang kamu sembah. Kamu lebih sempurna dari sisi perbandingan makhluk, ya. Lebih sempurna daripada yang kamu sembah. Maka masuk akal enggak? Kalau kamu yang menyembah yang harusnya kamu yang disembah kalau dibandingkan. Ya. Karena itu kehinaan yang paling besar, karena itu dianggap dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Karena menghinakan dirinya yang lebih bagus kepada yang paling rendah. Dan tidak ada manfaat yang dia dapat di situ. Sudah kita jelaskan dahulu. Kalau orang mencuri dapat harta. Orang berzina ya dapat kesenangan sesaat. Tapi kalau orang datang ke sungai menyembelih untuk selain Allah, apa yang dia dapat? Persangkaan saja. Kalau mencuri ya jelas ada yang dia dapat. Kalau berzina jelas ada yang dia dapat. Tapi kalau berbuat kesyirikan apa yang dia dapat? Nah, makanya banyak ayat dalam Quran semuanya itu hanya persangkaan saja. Ya, persangkaan saja. Dia dapat begini, dia sembuh, dia rezekinya banyak. Itu hanya persangkaan semata-mata. Karena itu kita tutup mengambil beberapa ayat. Misalnya ayat yang selalu kita baca kalau mau tidur. Ayat apa? Ayat kursi. Dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwa. Ini kan tauhid uluhiyah. Allahu la ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illa huwa, kecuali Allah. Kenapa dia disembah? Karena dia memiliki sifat yang sempurna. Huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Al-qayyum, qayyumnya sempurna. Ya. Nanti kalau belajar akidah akan dibahas lebih mendetail. Apa makna qayyum? Al-hayy, apa makna al-hayy? Hidup yang sempurna di situ. Kemudian disebutkan untuk menguatkan kesempurnaannya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena sempurnanya hidupnya Allah, dan Allah mengatur seluruh makhluknya, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sempurna tidak?
sempurna. Berarti selain daripada Allah itu pasti kurang, ngantuk, tidur. Apalagi memang yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Makhluk mati kan tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Masih sempurna kita manusia, pernah ngantuk, pernah tidur. Justru kalau manusia tidak ngantuk, sakit. Hah? Ada orang tidak ngantuk 3 hari 3 malam, pasti sakit. Mungkin depresi, jalan terus kan. Sana kemari tidak ngantuk, berarti sakit. Kalau normal pasti ngantuk. Kita saja yang biasanya kalau jam 10 sudah ngantuk, tiba-tiba tidak ngantuk, berarti ada yang tidak normal. Nah, iya kan? Tidur apalagi. Nah, kalau kita sudah tua, ya lala ya, berkurang itu tidur. Biar mau tidur. Saya kira dahulu bapak saya main-main. Dan kenapa tidak tidur, Pak? Sudah tidur tadi, kalau sudah bangun tidak bisa lagi tidur. Enaknya itu tidur kembali. Ternyata sekarang begitu, kalau sudah terbangun tidak bisa lagi tidur. Nah, berarti sudah mulai tua. Ya. Itu justru sifat sempurnanya sebagai orang tua. Karena kalau seperti masih muda berarti belum tua. Nah, justru itu sempurnanya, sempurna dengan segala kekurangannya. Nah, itulah makhluk. Tapi Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Berarti yang berhak untuk disembah, yang tidak ngantuk dan tidak tidur, yang memiliki sifat kesempurnaan. Itu dalilnya kenapa hanya Allah yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Ya, saya kira cukup ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.